yang sebentar, mudah-mudahan tetap menjadi ahabul a'mal ilallah, amal yang paling Allah cintai, karena adwamuha wa inqala, kita merutinkan ya, walaupun hanya sedikit atau sebentar yang kita lakukan. Nah, mudah-mudahan di sisa-sisa usia kita, semakin hari kita semakin memiliki rasa takut ya sama Allah gitu, semakin hari timbul khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wasari'u gitu ya, bersegera. Kemarin kita sudah membahas ya bahwa dengan bertaubat ya, dengan kembali terus kepada Allah, walaupun namanya manusia itu mahalul khata' wan nisyan ya, tempatnya salah, tempatnya lupa, tetapi kita berikhtiar untuk terus kembali kepada Allah dan terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui kajian-kajian dimanapun kita diberikan ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Di antara ciri ilmu yuntafa'u bihi itu adalah mengamalkan ya, sedikit demi sedikit kita berupaya, berikhtiar untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari semampu kita. Mudah-mudahan semakin memperbaiki diri kita ya, dari berbagai aspek, baik itu muamalah kita, ketauhidan kita, akhlak kita, kemudian ibadah dan syariat kita. Nah, selanjutnya untuk hari ini di itu ya, ada sesi untuk keperempuanan ya, akhlak perempuan itu seperti apa ya. Mungkin di buku-buku sebelumnya kita membahas tentang Tarbiyatun Nisa, buku 40 hadis tentang perempuan, dan sekarang pun kita sebagai perempuan, akhlak apa saja yang harus dihiasi ya kepada diri kita sendiri. Nah, diantaranya di sini sudah ada salah satu buku yang membahas tentang bagaimana akhlak perempuan muslimah. Nah, di sini sudah ada ya akhlak perempuan muslimah. Diantaranya kita sebagai perempuan harus menghiasi diri dengan rasa malu ya, rasa malu. Nah, bahwa kita sudah lihat ya, perempuan-perempuan zaman sekarang mereka itu sudah melakukan pergaulan yang bebas gitu ya, bahkan dengan laki-laki dan perempuan bercampur baur dengan tidak malu-malu lagi gitu ya, bahkan lebih agresif gitu ya. Nah ini padahal perempuan itu memang di sini dari sahabat Anas disampaikan kita itu harus dihiasi ya perempuan dengan al-haya, yaitu sifat malu. An Anasin, hadis diterima dari sahabat Anas bin Malik, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli dinin, inna sesungguhnya likulli dinin, untuk setiap agama, khuluqan, pasti setiap agama itu ada budi pekertinya ya, ada akhlaknya. Wa khuluqul Islam al-haya, dan akhlak Islam dan budi pekerti dalam agama Islam itu adalah al-haya, adalah rasa malu. Nah, jadi rasa malu ini adalah harus senantiasa menghiasi ya kita sebagai seorang perempuan, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman, bahwa malu itu termasuk bagian dari iman. Wal iman fil jannah, dan kita tahu keimanan itu akan membawa ke surga. Wal badza'u minal jafa, sedangkan perbuatan keji ya termasuk perbuatan merupakan salah satu kejelekan. Wal jafa finnar, dan kejelekan itu tempatnya di neraka. Jadi tabiat perempuan itu atau sifat asli perempuan itu adalah malu gitu ya, karena sifat malu ini akan membawa kebaikan, baik untuk dirinya, untuk kehormatannya gitu ya. Nah, di sini digambarkan oleh Allah ya bagaimana sifat malu perempuan ini di surah Al-Qasas ayat 23 sampai 24. Ini salah satu putra Nabi ya, bahwa ketika nih kisah
kisah Nabi Musa ya bertemu dengan jodohnya, itu perempuan putranya Nabi Syuaib ya. Nah, jadi ketika sampai di sumber air di sebuah negeri bernama Madian, ia menjumpai Nabi Musa ya. Nabi Musa menjumpai ada sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternak-ternaknya. Jadi kemudian sambil melihat Nabi Musa nih bahwa sekumpulan orang sedang meminumkan ternak-ternaknya, kemudian melihat di belakang orang banyak itu ada 2 orang perempuan yang sedang menghambat ternaknya gitu ya. Sehingga Nabi Musa bertanya, apa maksudmu dengan begitu gitu ya, kenapa nggak nyeledak mencek orangnya. Nah kemudian kedua perempuan itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami gitu ya sebelum para pengembala itu memulangkan ternaknya. Nah, dan bapak kami sudah tua gitu ya, sudah lanjut usianya. Nah, kemudian Nabi Musa memberi minum ternak itu dan menolong ya keduanya. Nah, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh dan berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Nah, di sini maksudnya dari ayat 23 sampai 24 surah Al-Qasas ini Allah memperlihatkan ya bagaimana bagusnya sifat kedua perempuan ini. Jadi mereka malu untuk berdesak-desakan dengan kaum laki-laki gitu ya untuk meminumkan ternaknya gitu. Nah, kita renungkan ya di saat ini. Nah, bagaimana dengan perempuan zaman sekarang gitu ya. Udah terbiasa kayak berdesak-desakan misalnya, apalagi di konser atau apa gitu misalnya. Nah, bahwa kebagusan akhlak kedua perempuan tadi, mereka juga bisa digambarkan ketika datang dan memanggil Nabi Musa ya. Allah melanjutkan dalam surah Al-Qasas ini, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Nah, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Nah, jadi kemudian datang ya kepada Nabi Musa salah seorang dari kedua perempuan tadi ya, dan berjalan dengan malu-malu gitu tuh. Jadi tamshi 'ala istihya, berjalan sambil malu-malu gitu. Memang harus seperti itu perempuan gitu ya. Dan berkata, sesungguhnya ayahku memanggilmu, bahwa beliau akan memberikan balasan terhadap kebaikanmu ya, memberi minum ternak kami. Sehingga kesananya dinikahkan ya dengan salah satu dari kedua gadis ini, Nabi Musa. Nah, jadi dari surah Al-Qasas ini dijelaskan bahwa seharusnya memang perempuan itu tadi jadi harus memiliki sifat malu, dan Allah mensifati ya gadis perempuan yang mulia ini dengan cara jalannya yang penuh dengan rasa malu, rasa hormat gitu ya, rasa terhormat. Nah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab menyampaikan bahwa gadis itu datang menemui Nabi Musa dengan pakaian yang tertutup rapat gitu. Nah, ini makanya wahai para wanita, sadarlah gitu ya. Sadarlah kalian dari kelalaian ini. Kembalilah kepada jalan Tuhanmu, jangan kalian tertipu dengan jebakan, bujukan, propaganda orang-orang barat sana ya, yang ingin mengeluarkan perempuan dari sifat aslinya gitu ya. Berani gitu ya, bahkan ingin setara gitu ya dengan dalam hal apapun, misalnya dengan laki-laki. Nah, kemudian selanjutnya selain kita mesti menghiasi diri dengan sifat malu, yang kedua adalah menjaga kehormatan. Nah, ini menjaga kehormatan itu adalah pintu terbesar ya supaya perempuan itu bisa masuk surga. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa idza sholatil mar'ah, apabila perempuan sudah sholat khamsaha, sholat 5 waktu, wa shamat syahroha, saum selama sebulan penuh, wa hafidhat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, menaati suaminya, kila, maka dikatakan ya laha kepada perempuan itu, udkhulil jannah, masuklah surga, min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari pintu mana saja ya, dari pintu mana saja yang kamu mau gitu. Silakan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Nah, di sini di antara bentuk ya menjaga kehormatan itu, nah di sini ya jadi tidak keluar tanpa seizin suami ya.
Jadi tidak keluar tanpa izin suami. Misalnya di sini ya di hadisnya bahwa la yahillu limra'ah gitu ya, tidak halal baginya. Kalau tidak halal berarti haram ya. La yahillu limra'ah, tidak halal bagi seorang perempuan tu'minu billah, yang dia perempuan beriman pada Allah ya, perempuan mukmin, wal yaumil akhir, dan mengimani hari akhir, anta'zana fi baiti zaujiha wa huwa karihun, mengizinkan ya untuk, jadi tidak halal seorang istri untuk mengizinkan orang lain masuk ke rumah ya, anta'zana mengizinkan fi baiti zaujiha, ke rumah suaminya, maksudnya mengizinkan masuk ya, wa huwa karihun, sedangkan suaminya benci gitu ya, wala takhruju wa huwa karihun, dan jangan seorang istri keluar rumah sementara suaminya karihun, benci gitu ya, tidak memberikan izin. Nah, kemudian ini Syekh Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa tidak halal bagi seorang istri ya untuk keluar rumah. Nah, ini Imam Syekh Ibnu Taimiyah tidak halal untuk keluar rumah dengan kecuali dengan izin suaminya. Nah, ini harus penting ya, harus izin suaminya. Dan apabila seorang istri keluar tanpa izin, maka dia sudah nusuz atau membangkang, termasuk nusuz ya. Maksudnya keluar rumah tanpa izin suami itu sudah masuk nusuz dan sudah maksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan berhak untuk mendapatkan hukuman. Nah, jadi intinya kata kuncinya adalah mendapatkan izin dari suami ya, supaya ketika keluar rumah itu betul-betul radin ya, suami itu ridho, bukan karihun, bukan benci. Kemudian selanjutnya tadi ya, menjaga kehormatan itu diantaranya tadi tidak mengizinkan laki-laki masuk ke rumahnya. Nah, di sini salah satu hadis ya, Rasulullah menyampaikan bahwa ala ketahuilah, innalakum, sesungguhnya untuk kalian, ala nisaikum, atas istri-istri kalian, hakon, memiliki hak ya, wali nisaikum alaikum hakon, dan sebaliknya ya, istri kalian juga punya hak atas kalian gitu. Fa amma haqqukum ala nisaikum, adapun hak kalian ya terhadap istri-istri kalian, alla yuti'na furusyakum. Nah, jadi hak, nah ini berarti hak laki-laki atas perempuan ya, hak suami atas istri adalah alla yuti'na furusyakum, itu bahwa tidak boleh membiarkan orang yang dibenci ya untuk menginjakkan kaki di kamar kalian. Nah, kemudian mantak rohuna ya, yang dibenci untuk masuk ya pada furusyakum, pada kamar kalian. Kemudian wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrohun, dan kemudian tadi tidak boleh juga mengizinkan orang yang kalian benci masuk ke rumah kalian. Nah, jadi seperti itu. Kemudian perempuan juga tidak melembut-lembutkan suara gitu ya. Nah, ini melembutkan suara. Nah, maksudnya melembutkan suara di sini ya tidak dibuat-buat gitu ya. Maksudnya di sini para wanita muslimah dilarang ketika berbicara di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya itu kayak melembutkan suara gitu ya, tetapi harus menundukkan pandangan gitu ya, karena ini bisa menggoda gitu ya, bisa menimbulkan ketertarikan ya, yang pada akhirnya membawa kepada perbuatan keji ya, yaitu zina, sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Ahzab ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya nisa'in nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna, kalian itu tidak seperti lastunna ka ahadim minan nisa, bahwa istri Nabi ya, kalian itu tidak seperti perempuan lain. Ini taqaitunna gitu ya. Nah, jadi jika kalian bertakwa, fala takhda'na bil qaul. Nah, ini jadi jangan takhda'na bil qaul, jangan kalian tunduk dalam berbicara ya. Fayatma'a, maka memiliki keinginan, allazina fi qalbihi maradun, yang di dalam hatinya ada penyakit, wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkan dengan perkataan yang baik. Makanya dalam Islam itu kan ada qaulan layyina, qaulan ma'rufa, ada qaulan sadida ya. Bagaimana seharusnya dalam berinteraksi nih, ini perempuan
hati-hati jangan sampai takhda'na bil qaul, fala takhda'na bil qaul. Jadi dilembut-lembutin suaranya gitu ya, sehingga laki-laki yang fi qalbihi maradun, ada penyakit dalam hatinya, mereka itu tertarik gitu ya. Tetapi hendaklah ketika berbicara qaulan ma'rufa, dengan ucapan yang ma'ruf, dengan ucapan yang baik gitu ya. Biasa saja gitu bicaranya. Nah, kemudian selanjutnya juga, nah di sini disampaikan tentu saja ya, untuk pada berikutnya itu tidak berkhalwat ya, tidak berkhalwat dengan yang bukan mahram. Nah, ini di sini ada salah satu hadisnya dari Bukhari Muslim, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'a dzu mahramin, bahwa Rasulullah melarang ya, jangan kalian menyendiri ya dengan seorang perempuan kecuali ada mahram yang menyertai perempuan itu. Nah, kemudian ditegaskan juga ya di hadis berikutnya bahwa ala la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana thalithuha asyaitan, bahwa ingat tidak ada seorang laki-laki dan perempuan illa kana thalithuha asyaitan, kecuali ketiganya adalah syaitan. Nah ini salah satu contoh-contoh tadi ya, bagaimana menjaga kehormatan perempuan, kemudian tidak berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahram. Ini hadisnya dari Ma'qil bin Yasar. Rasulullah SAW bersabda, la ayyut'ana fi ra'si rajulin bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyamassa imra'ah la tahillu lahu, bahwa la ayyut'ana fi ra'si rajulin, ditusuknya kepala ya, kepala rajulin, kepala seseorang, bimikhyatin, dengan pasak dari min hadidin, dari besi, khairun, itu lebih baik, lahu, baginya, min ayyamassa, daripada menyentuh imro'ah, perempuan, la tahillu lahu, ya, yang tidak halal baginya. Nah, ini juga bersalaman ya, hati-hati. Misalnya terkadang misalkan dalam keseharian kita ini agak sulit misalnya untuk menghindar misalkan, tapi kita harus berupaya ya, bertahap, misalnya tidak berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahram, karena di sini digambarkan dalam hadis ini bahwa ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi itu sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang bukan mahram. Nah, ini hadisnya sahih. Jadi hadis ini merupakan menunjukkan ya kerasnya ancaman dari seperti itu ya, dari bersalaman misalkan dengan yang bukan mahram gitu, karena itu adalah dalam rangka menutup segala celah gitu ya, yang menuju adanya kemaksiatan atau kerusakan. Nah, kemudian yang selanjutnya juga akhlak untuk perempuan adalah tidak safar kecuali dengan mahram. Nah, ini juga ya, bahwa termasuk dari kemunkaran yang besar di dalam safar, misalnya kayak udah biasa safar ya, perempuan tanpa mahram. Jadi bahwa keharaman safar untuk perempuan yang bukan mahram ini adalah tegas gitu dalam syariat gitu ya. Abdullah bin Abbas menyampaikan bahwa aku mendengar Rasulullah bersabda, la tusafir almar'ah illa ma'adhi mahramin, jangan perempuan itu melakukan bepergian kecuali dengan mahramnya, misalnya ada temennya misalnya. Kemudian la yahillu li imra'atin tu'minu billah wal yaumil akhir an tusafira masirah salasilayalin illa wa ma'adhu mahramin. La yahillu, tidak halal, limra'ah, bagi seorang perempuan, tu'minu billah, dia perempuan yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan perempuan yang beriman kepada hari akhir, an tusafira, untuk melakukan safar, masirota, yaitu dengan perjalanan salasilayalin, 3 malam ya, illa wa ma'a zu mahramin, kecuali bersama mahramnya. Nah, jadi diupayakan jangan gitu ya, kecuali bersama mahramnya atau bersama teman perempuannya ya. Nah, ini kemudian banyak lagi penjelasannya ya. Kemudian memperhatikan pakaian atau jilbabnya. Nah, jadi
Kita sebagai muslimah ya kalau sudah mencapai usia balik pokoknya harus pakai jilbab ya. Dalam surah Al-Ahzab 59 secara tegas ya dalil kewajiban untuk memakai jilbab itu di surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, kul, katakan, li azwajika, kepada istri-istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, istri-istri orang mukmin. Nah, jadi ini perintahnya bukan kepada istri Nabi saja ya. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, istri-istri orang mukmin, yudanina, hendaklah mereka mengulurkan alaihinna min jalabibihinna. Nah, ini ya kita sebagai seorang ibu harus tahu dalil tentang ini ya untuk menyampaikan kepada putra-putri kita bahwa yudanina alaihinna min jalabibihinna. Ya, hendaklah mereka itu mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Zalika adana ayyurafna fala yu'zain. Nah, kalau kita sudah mengulurkan jilbab ya ke seluruh tubuh, nah ini zalika adana ayyurafna, ini lebih mudah untuk dikenal gitu ya. Fala yu'zain, karena mereka tidak akan mengganggu. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi ayat ini jelas menunjukkan bahwa jilbab itu adalah perintah dan syariat dari Allah gitu ya. Banyak yang diantaranya yang orang-orang pintar menyebut bahwa jilbab itu adalah budaya Arab saja gitu ya, padahal ini sudah sangat jelas. Yudanina alaihinna min jalabibihinna gitu ya. Ini adalah perintah syariat dari Allah kepada seluruh kaum muslimah ya, bahwa jilbab itu tadi ya bukan hanya tradisi perempuan Arab karena mereka tinggal di daerah panas. Ini enggak seperti itu, tetapi betul-betul kita sadari bahwa jilbab itu adalah perintah dari Allah, perintah dari agama gitu ya, bukan hanya sekedar mode gitu ya. Nah, insya Allah, nah kita ya bahwa ketika seorang ya wanita keluar rumah kemudian bertemu dengan orang-orang yang bukan mahramnya, maka ia wajib untuk mengenakan jilbab dengan syarat-syarat berikut ini gitu ya. Jilbabnya juga jangan ngasal. Nah, ini dengan jilbabnya itu min jalabibihinna ini ada kriterianya, diantaranya menutupi seluruh badan selain yang dikecualikan. Tadi ya di surah An-Nur ayat 31 lebih spesifik lagi bahwa waqul lil mu'minat, katakan kepada orang-orang yang beriman, yagdudna, hendaklah mereka itu menundukkan ya, menahan min absarihina, pandangan mereka, wa yahfatna furujahunna, dan memelihara kemaluan mereka, wala yubdina zinatahunna, dan jangan menampakkan perhiasan ila ma dhahara minha, kecuali yang terbiasa nampak gitu ya, kayak gelang, cincin itu terbiasa nampak. Waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna gitu ya, ala juyubihinna, dan waliyadribna, dan hendaklah menutup ya bi khumurihinna, dengan kain kerudung, ala juyubihinna, ke dada-dada mereka. Nah, ini ayat ini menegaskan bahwa kewajiban perempuan mukmin menutup seluruh perhiasan, tidak memperlihatkan sedikit pun ya kepada yang bukan mahram, kecuali perhiasan yang sudah biasa nampak gitu ya. Misalnya tadi misalnya kayak perhiasan yang biasa nampak kayak gelang, misalnya cincin. Nah, ini walaupun ini memang ada perbedaan pendapat ya tentang apakah wajah dan kedua telapak tangan itu dikecualikan atau tidak. Nah, namun di sini ya para ulama tidak berselisih bahwa menutup aurat itu merupakan amalan yang lebih utama, karena ini memang praktek yang sebaik-baiknya dilakukan oleh para wanita di zaman sahabat, tabi'in gitu ya. Nah, jadi kecuali tadi kalau untuk wajah dan telapak tangan memang ada kekecualian ya dalam ilah, kecuali kata Nabi al-wajha ya, wajah, wa kafain, dan dua telapak tangan ini. Nah, kemudian tidak ketat gitu ya. Nah, pakaiannya juga tidak ketat sehingga menggambarkan bentuk tubuh. Nah, bahwa dari Usamah bin Zaid, dia berkata bahwa Rasulullah
memberiku ya, Usamah berkata ya bahwa Rasulullah memberiku baju kibtiyah yang tebal gitu ya, yang merupakan baju hadiah dari Dihyah Al-Kalbi kepada beliau. Nah, baju itu pun aku pakaikan pada istriku gitu ya. Nah, kemudian Nabi bertanya kepadaku, mengapa kamu tidak mengenakan baju kibtiyah? Nah, kemudian aku jawab, aku pakaikan baju itu pada istriku. Nah, kemudian Nabi bersabda, perintahkanlah ia supaya mengenakan baju dalam di balik kibtiyah itu ya, karena saya khawatir baju itu masih bisa menggambarkan bentuk tulangnya. Nah, jadi saking hati-hatinya ya. Di sini ada hadis Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah ngasih baju kibtiyah pada udah tebal ya, hadiah dari Dihyah Al-Kalbi kepada beliau. Kemudian baju itu dipakaikan ya oleh Usamah kepada istrinya, dan Nabi bersabda, nih walaupun itu gak tebal, kenapa kamu tidak pakai baju kibtiyah itu? Nah, kemudian beliau menjawab, aku pakaikan baju itu pada istriku. Dan Nabi mewanti-wanti ya, perintahkan supaya istrimu itu ya mengenakan baju dalam di balik kibtiyah itu, karena aku khawatir baju itu masih bisa menggambarkan bentuk tulangnya. Nah, ini juga harus hati-hati ya, bahwa Imam Asy-Syaukani menyampaikan bahwa hadis ini menunjukkan kalau perempuan itu wajib menutupi badannya dengan pakaian yang tidak menggambarkan badannya. Nah, ini merupakan syarat wajib dari menutup aurat gitu ya. Jangan sampai masih ketat membentuk gitu ya. Nah, jadi kita juga memperhatikan ya pesan putri Rasulullah, Fatimah binti Rasulullah, bahwa dia pernah berpesan kepada Asma ya, Fatimah putri Rasulullah pernah berpesan kepada Asma, wahai Asma, sesungguhnya aku memandang buruk perilaku kaum perempuan yang memakai pakaian yang dapat menggambarkan tubuhnya. Jadi pakai pakaian tetapi masih ngetat gitu ya, menggambarkan tubuhnya. Nah, kemudian dari sikap Fatimah yang merupakan tulang rusuknya Rasulullah gitu ya, beliau memandang buruk ketika sebuah pakaian itu masih menggambarkan tubuh seorang perempuan. Oleh karena itu, nah ini renungan bagi kita ya, bagi yang masih menggunakan pakaian sempit atau ketat, kita bertahap sedikit demi sedikit, misalnya berubah sedikit demi sedikit, nggak bisa langsung juga ya. Misalnya kita belajar misalnya agak longgar, misalnya nggak terlalu sempit, nggak ketat menggambarkan bentuk dada, pinggang, betis atau anggota tubuh lainnya. Dan mudah-mudahan sedikit demi sedikit ya, kita memohon kepada Allah untuk diberikan hidayah taufik kepada kita ya, merubah hijrah sedikit demi sedikit ya, tidak mesti itu saja gitu ya, langsung secara frontal. Nah, dan diingatkan oleh Nabi bahwa inna mimma adrakan nas min kalami nubuwatil ula idza lam tastahi fasna masyita. Sesungguhnya hal yang dijumpai manusia dari perkataan para nabi. Nah, ini ucapan para nabi, idza lam tastahi fasna masyita. Kalau kamu tidak malu, silahkan berbuat sesukamu. Nah, kata Nabi ya, kalau kamu tidak malu, idza lam tastahi fasna masyita. Kalau kamu tidak malu, silahkan berbuat apa saja yang kamu mau gitu ya. Nah, kemudian tadi ya, kainnya harus tebal. Kalau tadi nggak boleh ngetat, kalau ini kainnya harus tebal ya, tidak boleh tipis dan tembus pandang sehingga menampakkan kulit tubuh. Nah, ini sudah dibahas berkali-kali yang ini ya. Sinfani, nih ada 2 kelompok min ahli nar yang akan menjadi penduduk ahli neraka. Lam arohuma, kata Nabi, aku belum pernah melihat 2 kelompok ini di zaman Nabi, belum ada ya, yaitu qaumun ma'ahum siyaltun ka'adnabil baqar yadribuna bihannas, yaitu kaum yang memiliki cambuk ya seperti seekor sapi untuk memukul manusia, dan para perempuan tapi wanisaun kasiyat ariyah, dan para perempuan mereka berpakaian ariyat tapi mereka telanjang, ma'ilat berlenggak-lenggok ya, mumilat ru'usahunna ka'asnamil bukhti, jadi kepala mereka seperti punuk unta gitu ya, yang al-ma'ilah yang miring. La yadkhulnal jannah, mereka itu nggak bisa masuk surga. Wala yajidana rihaha, mereka tidak bisa mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza, padahal ya, jadi walaupun bau surga tidak akan menciumnya selama perjalanan ini dan ini. Nah, ini jauhnya seperti ini, ke sini sampai ke sini, kata Nabi.
Ini hati-hati ya, misalkan kita berkerudung seperti punuk unta, nih hati-hati. Kemudian berpakaian tapi telanjang ya, karena masih tipis, misalkan tembus pandang misalnya. Nah ini seperti ini. Nah, jadi Ibnu Abdil Bar menyampaikan bahwa maksud sabda Nabi ya, bahwa kaum perempuan yang menggunakan pakaian tipis yang bisa menggambarkan bentuk tubuhnya. Kalau tadi ketat, kalau ini tipis masih tergambar bentuk tubuhnya dan tidak bisa menutup atau menyembunyikannya, maka itu disebut bahwa kasiyat ariyat, berpakaian tetapi hakikatnya ariyat, hakikatnya telanjang. Nah, kemudian ini sedikit lagi, mohon maaf ya, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Nah, ini juga ya, bahwa Rasulullah melaknat pria yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, dalam masalah pakaian ya, khusus Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah melaknat pria ya, ada laki-laki yang pakai pakaian wanita, wanita yang memakai pakaian pria misalnya. Nah, walaupun misalnya hati-hati Agustusan juga ya, kayak laki-laki misalnya sepak bola dengan pakai pakaian tidur ya misalnya, itu juga misalnya harus hati-hati misalnya, walaupun kayak bercanda-bercanda, cuman untuk kehati-hatian misalnya lebih baik misalkan dengan yang lain, misalnya dengan hiburan yang lain misalnya. Nah misalnya banyak misalnya perempuan juga misalnya memakai pakaian seperti laki-laki dan sebaliknya gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian tidak mencolok warnanya. Nah ini juga ya, jangan sampai syuhrah gitu ya, tidak mencolok dan berwarna yang bisa menarik perhatian misalnya. Nah ini sudah dibahas betulnya ya, dulu pernah. Waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kamu perempuan menetap tinggal di rumah kalian, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah ini wala tabarrajna, janganlah bertabarruj ya, berdandan, tabarrujal jahiliyatil ula, seperti berdandannya orang-orang jahiliyah dulu. Nah ini sudah kita bahas tentang tabarruj ya. Tabarruj itu menampakkan perhiasan atau kecantikan ya, yang mestinya ditutup sehingga nantinya bisa membangkitkan syahwat kaum laki-laki. Nah banyak perempuan yang keluar rumah sekarang itu ya berdandan kayak lama misalnya, kemudian tadi misalnya ingin dilihat oleh orang lain gitu ya. Nah ini juga harus lebih berhati-hati lagi. Nah kemudian tidak menyerupai pakaian wanita kafir tadi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah jadi busana-busana ala barat ya, misalnya kita lihat di TV-TV itu riasan-riasan artis. Nah ini juga mode-mode ala barat ya. Nah ini tidak menyerupai perempuan kafir. Nah tadi bukan pakaian untuk mencari popularitas. Nah ini jadi hati-hati yang masuk tabarruj juga ini. Hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, man labisa, barang siapa yang memakai pakaian, man labisa thawba syuhrah, barang siapa yang memakai pakaian syuhrah. Syuhrah itu syuhrah ya, masyhur itu populer ya. Pakaian syuhrah untuk mencari popularitas, misalnya pengen terlihat wow misalnya, man labisa thawba syuhrah fid dunya, barang siapa yang memakai pakaian syuhrah untuk mencari popularitas di dunia, albasahullah thawba muzillah yaumal qiyamah, maka pasti Allah akan mengenakan pakaian kehinaan nanti di hari kiamat. Thumma alhaba fihi naron, kemudian akan membakarnya dengan api neraka. Nah, jadi maksud pakaian syuhrah ini adalah setiap pakaian dengan tujuan pokoknya pengen tenar gitu. Jadi pakai pakaian syuhrah yang pengen tenar gitu ya. Nah ini misalnya apakah pakaian itu mahal atau pakaian itu justru yang kayak apa, bolong-bolong ya pakai itu gitu. Udah ini udah sebetulnya udah dibahas jadi tentang hal ini, misalnya pakai pakaian misalnya lepis ada bolong-bolong kayak gitu misalnya misalkan. Nah kemudian ini satu lagi ya, tidak diberi parfum atau wangi-wangian. Ini juga hati-hati ya dalam penggunaan parfum, bahwa sudah secara jelas dalam hadisnya, ayyumamro'atin, siapa saja perempuan istaqtarat yang memakai wangi-wangian ya, famarrot ala qaumin, kemudian perempuan itu, jadi perempuan pakai parfum dan melewati qaumin laki-laki, liyajidu min rihaha,
layajidu ya, layajidu min rihaha, kemudian para laki-laki itu mendapati baunya ya, tercium baunya, fahiyazaniyatun, maka perempuan itu adalah pezina. Ini bahwa banyak juga di hadis yang lain ya, bahwa ayu mamra'atin asabat bakhuran fala tashhadu ma'ana al-isya al-akhirah. Siapapun perempuan yang memakai bakhur itu wangian ya, sejenis kemenyan, fala tashhadu ma'ana al-isya al-akhirah, maka jangan ia menyertai kita dalam menunaikan salat isya yang akhir. Nah, jadi Ibnu Daqiqil Aid menyampaikan bahwa hadis ini menunjukkan haram gitu, pakai wangi-wangian untuk perempuan itu haram gitu ya, bagi perempuan yang mau keluar masjid, karena ini juga bisa membangkitkan nafsu birahi laki-laki. Jadi memang seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan kita semua sedikit demi sedikit bisa merubah gitu ya. Jangan sampai tadi misalnya parfum itu misalkan menjadi salah satu penyebab kita masuk neraka, nauzubillah gitu ya. Kita sudah melakukan sholat, tilawah, apapun misalkan. Nah, ini hal-hal yang ini misalnya sedikit demi sedikit kita berubah gitu ya. Nah, dan lain-lainnya itu masih banyak, tetapi karena waktu ya kita sudahi dulu. Yang terpenting semakin hari kita semakin ihtiyat, berhati-hati lagi ya dalam melakukan berbagai aktivitas gitu ya, karena kita dipandu dengan Quran dan hadis yang mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita berikhtiar untuk mengamalkan ya, walaupun sekuat tenaga kita gitu ya, dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Dan ketika kita belum mampu, kita memohon kepada Allah untuk sedikit demi sedikit dimampukan gitu ya untuk melakukannya. Nah, mungkin hanya itu saja untuk tadabbur kita hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih atas ilmunya Bunda Dr. Penti. Iya. Bunda Siti Jamila, ini nutupnya ya Bunda Nonong gimana? Sama Bunda Nonong aja. Bunda Siti. Oh ya, maaf tadi sebentar ada keperluan. Iya. Baik. Silahkan. Jazakillah khairan katsira Bunda Dr. Penti atas materi kajian pada hari ini. Semoga Allah mengkaruniakan kita untuk dapat memahami dan mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah bersama-sama kita akhiri dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada semua partisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin live. Terima kasih semuanya. Mohon izin berpulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.